beautiful warrior, ya kan? Nah, cuman tadi waktu saya mendoakan, terus Tuhan ingatkan saya tentang sebelum menyampaikan ke sana dimulai dulu diajar tentang 3 cara Tuhan mendidik kita. Cara Tuhan memberikan didikan kepada kita, oke? Sebentar ya, saya ini dulu. Oke. Yaitu, sebentar. Saya di sini sudah 2 kali ya. Ini kedua kali ya. Jadi sudah nggak perlu perkenalan ya. Sudah kenal semua. Oke, hari ini saya mau sampaikan tentang ini. Bahwa kita itu diciptakan sebagai Raja Wali. Memang Tuhan itu mengajar kita itu kan menjadi warrior-nya Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita itu mengalami yang namanya didikan demi didikan dari Tuhan. Nah, saya buka dulu ayat firman Tuhan. Firman Tuhan, kita ini diciptakan sebagai Raja Wali. Kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lalu di dalam Mazmur 103 ayat 5 berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi kita ini sebenarnya digambarkan selalu seperti Raja Wali. Nah, kalau Tuhan mengatakan bahwa kita ini seperti Raja Wali, berarti kita itu pasti akan menghadapi badai. Tidak ada yang tidak mungkin tidak. Sama halnya pada waktu Tuhan berkata bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Artinya bahwa kita ini akan menghadapi banyak tantangan yang harus kita taklukkan. Kalau tidak ada yang kita taklukkan, kita tidak akan pernah disebut sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Kita menjadi pemenang saja enggak, apalagi dikatakan lebih daripada pemenang. Nah, makanya di dalam kita membaca firman, kita itu harus teliti. Kemudian Alkitab berkata bahwa jangan kamu takut. Artinya kita akan banyak menghadapi masa-masa yang menakutkan. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Walaupun keadaan di depan kita itu menakutkan. Kalau Tuhan katakan bahwa kamu jangan khawatir, berarti kita itu akan menghadapi banyak masalah yang mengkhawatirkan. Bahkan masa depan dan semuanya mengkhawatirkan. Tetapi Tuhan sudah berkata dari mulanya sebelum kita menghadapi, kita sudah dikatakan Tuhan jangan khawatir. Nah, sama dengan kalau Tuhan berkata bahwa kita ini digambarkan sebagai Raja Wali. Kenapa seperti itu? Berarti kita akan menghadapi banyak badai. Tapi karena Tuhan berkata kamu adalah Raja Wali, berarti kita akan mampu menghadapinya dengan tenang. Karena Raja Wali memang suka dengan badai. Yang menjadi masalah di dalam setiap kehidupan orang percaya, kenapa mereka itu banyak mengalami kegagalan demi kegagalan? Karena sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena selalu yang kita melihat adalah apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dirasakan oleh perasaan kita, kita tidak sungguh-sungguh mempercayai firman. Padahal firman itu harus terbukti pada saat kita mengalaminya. Nah, di dalam kita menjadi Raja Wali, karena Tuhan katakan bahwa kita digambarkan sebagai Raja Wali, maka Tuhan pun mendidik kita itu seperti Raja Wali. Kita itu dididik Tuhan seperti cara Raja Wali mendidik anaknya. Nah, kita lihat dulu
Raja Wali itu seperti apa? Semuanya pasti sudah tahu ya. Makanya saya cuma gambarin sedikit karena saya percaya tentang Raja Wali sudah sering dikotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja. Mungkin gembala saudara juga begitu. Dikatakan Raja Wali itu suka berada di ketinggian, yang artinya keintiman dengan Tuhan. Dia ada di ketinggian. Kedua, dia punya pandangan yang jauh. Dia pandangannya itu bisa sampai 6 kilometer, saudara, pada waktu pandangannya. Makanya dia terbang setinggi itu sampai ketinggian 6 kilometer, dia bisa melihat mangsanya dengan sangat tajam dan sangat akurat. Dan dikatakan Raja Wali itu suka memperbaharui dirinya dan sebagainya. Saya nggak akan bicara detail tentang ini, karena saya percaya semuanya sudah tahu. Nah, tetapi yang saya mau bagikan di sini tentang cara didikan Tuhan, karena kita ini Raja Wali. Sebagai warrior, kita ini diciptakan Tuhan seperti Raja Wali dan seperti singa. Kalau Yesus dikatakan dia singa dari Yehuda, maka kita ini juga seperti singa. Kalau Yesus digambarkan sebagai Raja Wali, maka kita anak-anaknya juga seperti Raja Wali. Makanya kenapa sebagai orang percaya kita mengalami 3 level didikan karena kita seorang Raja Wali. Nah, yang pertama, didikan yang pertama, kalau kita melihat ya Raja Wali itu ya, Raja Wali itu pada waktu masih anak-anak, itu bapaknya itu akan terbang mencari mangsa. Dia mencari mangsa dengan segala keperkasaannya. Anak-anaknya itu pasti sangat kagum dengan bapaknya, dengan induknya. Begitu perkasanya untuk mengambil mangsa, melawan mangsa-mangsanya, melawan musuh-musuhnya demi anak-anaknya. Dia bisa menjaga anak-anaknya dengan luar biasa. Sehingga anak-anaknya itu sangat bangga. Nah, kita itu sebagai orang percaya, pertama kali yang Tuhan selalu tunjukkan tentang keperkasaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan akan memperkenalkan dirinya supaya kita bisa melihat keperkasaannya. Contoh, pada waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, orang-orang Israel, bahkan orang Mesir, melihat keperkasaan Allah Israel. Di situ Tuhan membuat 10 tulah. Bahkan setelah orang Israel bisa keluar dari Mesir, Tuhan membelah laut. Dengan apa? Tuhan itu menuntun bangsa Israel sebagai tiang awan dan tiang api. Tuhan mendatangkan burung puyuh. Tuhan mendatangkan mana. Tuhan melakukan banyak mujizat di hadapan orang Israel. Kenapa? Supaya orang Israel melihat keperkasaan Tuhan. Tuhan sedang memperkenalkan dirinya. Siapa dia di hadapan orang Israel. Sama dengan Raja Wali ingin menunjukkan kepada anaknya bagaimana bapaknya atau induknya bisa melindungi anak-anaknya, bisa mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Dia sangat perkasa yang membuat anaknya begitu bangga memiliki induk seperti Raja Wali. Makanya orang yang baru percaya Tuhan, mereka semuanya dengan cepat mereka bisa melihat banyak mujizat. Contoh, pada waktu Yesus di bumi, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan segala kasih dan keperkasaannya. Yesus memecah-mecahkan roti dari 5 ketul roti dan 2 ikan. Dia pecah-pecahkan menjadi 5.000. Yang kedua, dia memecah-mecahkan lagi dari 7 roti dan ikan-ikan kecil untuk 4.000 orang, belum termasuk laki-laki dan perempuan. Lalu murid-muridnya melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yesus menghardik badai dan badai diam.
Sehingga semua murid dan orang-orang yang ada di perahu itu sangat takjub dan melihat siapa orang ini. Kemudian Tuhan juga menunjukkan bagaimana Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan. Yesus juga memberikan kelepasan kepada orang-orang yang terikat. Karena Tuhan sedang menunjukkan keperkasaannya. Kenapa? Supaya murid-muridnya percaya siapa yang mereka sembah. Kemudian Yesus juga melakukan banyak mujizat. Yesus berjalan di atas air. Kemudian juga Yesus membayar pajak dari ikan yang dipancing oleh murid-muridnya. Dan ada uang di mulut ikan. Sehingga mereka dapat membayar pajak dari uang yang ada di mulut ikan itu. Kemudian Yesus juga melakukan ada banyak mujizat yang Dia lakukan yang lain-lainnya yang membuat orang mulai percaya. Demikian juga murid-muridnya mulai mengenali siapa Yesus. Yesus adalah Allah yang mengasihi mereka, seorang Bapa yang mengasihi, seorang Bapa yang melindungi, seorang Bapa yang dapat melakukan banyak perkara besar yang membuat murid-muridnya bisa mulai belajar mempercayai Tuhan, bahkan mereka bangga kepada Yesus. Tetapi seringkali level orang Kristen hanya sampai level ini. Mereka semuanya hanya percaya Yesus itu Allah yang perkasa, Yesus itu Allah yang dapat melakukan mujizat, Yesus itu Allah yang setia, bahwa Yesus itu yang memegang masa depan, di dalam Yesus ada keselamatan, dan sebagainya. Ternyata kalau kita hanya percaya di level ini, tidak bisa menjamin kita tidak tergoncang. Karena itu Tuhan itu memberikan didikan kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, yaitu 3 level didikan Raja Wali. Nah, saya berikan ayat-ayatnya dulu ya. Yang level pertama, didikan Raja Wali. Ulangan 3 ayat 22 berkata begini, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Jadi di sini Tuhan ingin menunjukkan sama seperti pada waktu Yesus, pada waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan mau menunjukkan jangan takut karena Tuhan selalu yang membawa mereka keluar dan Tuhan yang bertanggung jawab dan Tuhan yang berperang ganti mereka. Bukan mereka yang berperang tetapi Tuhanlah yang perang. Sehingga mereka sampai levelnya itu mulai mengenali Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan dan melindungi mereka. Kemudian firman Tuhan juga berkata begini. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Sekali lagi di level pertama, Tuhan akan menunjukkan keperkasaannya. Yang kedua, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Sekali lagi, Tuhanlah yang berperang. Tuhanlah yang menyertai, Tuhan yang memberikan kemenangan. Kemudian Yesus juga berkata begini, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sehingga murid-murid dan kita semua anak-anak Tuhan, anak-anak Raja Wali, sedang diajar mengenali Tuhan dari setiap keperkasaannya, supaya kita mulai mempercayai Dia tanpa bimbang. Kemudian di Lukas 1 ayat 37, saya banyak ayat ya. Kenapa? Karena supaya kita mulai kenali Tuhan. Ada banyak ayat ribuan, tapi saya tidak mungkin kasih 1000 ayat. Yang menunjukkan Tuhan mau kita kenal Tuhan di dalam keperkasaannya. Di dalam Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tadi dikatakan apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Lalu dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Juga firman-Nya berkata begini, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Lalu firman Tuhan di dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Jadi Tuhan bahkan tidak hanya menjaga kita, tetapi dia juga mengirimkan malaikat-malaikatnya supaya diperintahkan menjaga kita di dalam setiap jalan kita. Nah, sebelum masuk ke level yang kedua, jadi kita mulai melihat Tuhan itu di level pertama. Tuhan mau menunjukkan keperkasaannya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Engkau harus percaya kepadaku, engkau harus tahu kekuatanku, engkau harus tahu kemampuanku, engkau harus tahu di dalam hidup di dalamku adalah ada jaminan. Ada jaminan keamanan, ada jaminan penyertaan, ada jaminan keselamatan. Sehingga engkau harus bisa percaya kepadaku. Anak-anak Raja Wali mulai mengenali bapaknya. Bapaknya perkasa. Mereka aman melihat bapaknya yang sangat perkasa. Mereka sangat bangga. Mungkin kalau bapaknya datang, anak-anak Raja Wali itu tepuk tangan melihat bapaknya membawa makanan. Karena mereka tahu bapaknya tidak akan pernah membiarkan mereka kelaparan dan tidak akan membiarkan mereka diserang musuh karena bapaknya perkasa. Itu di level pertama. Tetapi kalau kita hanya sampai di level pertama, maka Raja Wali kalau tidak mengalami didikan, dia anak Raja Wali, tetapi dia tidak akan benar-benar menjadi Raja Wali. Kalau ayahnya singa, dia ingin anaknya itu dewasa, benar-benar menjadi duplikat bapaknya, menjadi singa. Bukan hanya sebutan anak singa, tetapi tidak seperti singa. Cuma panggilannya singa, tetapi tidak punya keperkasaan, tidak punya keberanian seperti bapaknya. Kita disebut anak Allah, tapi tidak semua orang menjadi duplikat bapaknya. Dia tidak seperkasa, tidak segagah bapaknya. Anak Raja Wali, kalau dia tidak bisa terbang, dia bukan benar-benar Raja Wali. Seorang bapak yang bisa terbang akan kecewa waktu melihat anaknya nggak bisa terbang. Karena seharusnya kalau aku bisa terbang, anakku bisa terbang. Karena kamu Raja Wali, bukan ayam. Itu sebabnya kemudian Tuhan mulai mendidik kita. Raja Wali mulai mendidik anaknya di level yang kedua. Kita semua sudah tahu bagaimana anak Raja Wali mulai dilempar, dikoyakkan sarangnya, dikoyakkan bapaknya dan anaknya mulai dilempar. Kenapa anaknya dipaksa untuk bisa terbang? Nah, pada masa itulah, karena kalau kita dikatakan Raja Wali, berarti kamu harus bisa terbang. Karena sebenarnya kamu memang bisa terbang. Tuhan tidak akan menggambarkan kita sebagai Raja Wali kalau kita nggak bisa terbang. Tuhan tidak akan menggambarkan kita dengan gambaran-gambaran yang kita tidak bisa melakukannya. Kalau kita dikatakan anak Allah, karena ada kuasa ilahi ada pada kita. Kalau kita dikatakan kamu anak Allah, tetapi Tuhan punya otoritas, kita nggak punya otoritas, maka Tuhan adalah pendusta. Makanya kenapa kita disebut sebagai anak-anak Allah? Terbukti roh yang menguasai Yesus pada waktu Yesus di bumi, roh yang sama ada pada kita. Kuasa pada Yesus yang menyembuhkan dan semuanya ada pada Yesus, ada juga pada kita.
Makanya di level yang kedua, kita mulai dididik melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Di level pertama tadi dikatakan bahwa Yesus menghentikan badai. Yesus yang melakukan mujizat. Dikatakan juga di level pertama, Yesus berjalan di atas air. Bahkan kita tahu pada waktu badai menyerang pada waktu mereka naik perahu, mereka melihat Yesus justru tidur di perahu. Lalu setelah dibangunkan, Yesus yang menghentikan badai. Tetapi di level yang kedua, bukan Tuhan yang menghentikan badai. Tapi kita yang dipaksa untuk ngerti bagaimana cara menghentikan badai. Karena kita sedang dipaksa untuk bisa terbang seperti induknya. Makanya kayak kita sebagai manusia, kita ini dipaksa untuk bisa dewasa, bisa berpikir, karena manusia diciptakan bisa berpikir. Kalau kita bukan manusia, ya kita tidak akan dipaksa menjadi seperti manusia. Tapi karena kita manusialah, kita punya kemampuan-kemampuan manusia. Sehingga kita harus dididik, dilatih untuk mengeluarkan apa yang sudah ada pada kita. Nah, itu sebabnya di level yang kedua, kemudian firman-Nya berkata begini. Di dalam Mazmur 144 ayat 1. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Jadi Tuhan mengajar pada Daud bagaimana cara bertempur. Ada firman Tuhan memang yang berkata bahwa Tuhan berperang ganti kita. Tapi seringkali orang Kristen itu salah. Mereka selalu cuma hafal ayat ini, bahwa Tuhan berperang ganti kita. Benar, tapi ayatnya nggak cuma di situ. Ada ayat yang lain yang mengajar kita bahwa kitalah yang berperang, tapi Tuhan yang menyertai. Tidak semua peperangan itu Tuhan yang berperang ganti kita. Makanya banyak orang Kristen itu salah paham tentang firman karena tidak mengenal firman dengan utuh. Kayak kemarin itu tentang ada orang ngomong apa ya? Oh, tentang keselamatan. Kita harus bertobat dan sebagainya. Terus ada yang berkata, kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Semuanya adalah Tuhan. Kita tidak punya andil apapun untuk keselamatan. Nah, ini salah, Saudara. Banyak orang itu kalau mengerti firman itu enggak membaca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Untuk keselamatan bukan kita nggak ada andil, ada Saudara. Kalau kita nggak punya andil, maka semuanya adalah Tuhan yang bekerja pada kita. Maka orang-orang yang tidak diselamatkan itu bagaimana? Berarti Tuhan nggak bekerja pada mereka dong. Keselamatan pun, walaupun dikatakan keselamatan itu gratis, tanpa syarat, banyak yang mengubahkan begitu kan? Siapa bilang tanpa syarat? Ada syaratnya. Syaratnya adalah siapa yang mau menerima Yesus dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dia menerima keselamatan. Jadi tetap ada syaratnya. Kalau nggak ada syaratnya, maka semua orang di dunia terima Yesus atau tidak, percaya atau tidak, otomatis selamat. Makanya banyak orang punya pengertian yang salah. Waktu dikatakan juga bahwa kita jangan bergantung kepada pengertian sendiri, lalu orang Kristen kalau mikir gak boleh mikir. Nah ini salah. Karena selalu membaca ayat tidak lengkap. Maksudnya ayat lengkap itu dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru harus dibaca. Karena ada banyak ayat yang itu seakan bertentangan, tetapi maksudnya adalah lakukan semuanya. Nah, yang level yang kedua ini, kemudian ayat firman Tuhan berkata begini, supaya kita paham ya.
Di dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepadanya, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Di level pertama, Tuhan mengajar kita, memperkenalkan dirinya, dan membuat kita mulai tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi yang di level kedua, Tuhan mendidik kita, tidak ada yang mustahil bagi kamu. Kalau kamu percaya iman sebesar biji sesawi saja, saudara, Tuhan itu dahsyat. Biji sesawi dikatakan adalah biji yang terkecil di antara biji-bijian. Tapi Tuhan tidak berkata, asal kamu punya iman sekecil biji sesawi saja. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, padahal biji sawi itu terkecil. Tapi dikatakan sebesar, iman terpaling kecil. Di mata Tuhan besar, asal kamu percaya. Jadi, orang Kristen tidak cukup hanya mempercayai Tuhan. Tapi harus percaya pada dirinya. Percaya pada dirinya maksudnya apa? Percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Banyak orang Kristen tenggelamnya, jatuhnya di sini. Mereka hanya percaya Tuhan bisa melakukan hal yang besar. Tuhan sanggup menolong hidupku. Akhirnya karena tidak mempercayai firman Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Akhirnya banyak orang percaya pasif. Seperti anak Raja Wali yang terus tepuk tangan melihat bapaknya dan terus minta. Dan terus ingin ada mujizat setiap hari. Seringkali Tuhan tidak melakukan mujizat dalam hidup kita. Karena Tuhan itu mau kita itu benar-benar bertumbuh seperti Raja Wali. Sekarang bukan Tuhan, bapaknya yang terbang menopang kamu. Kamu harus bisa terbang. Tuhan bisa menggantikan badai. Sekarang kamu yang harus menghentikan badai. Makanya firman Tuhan, makanya kita ini sebagai orang percaya, kita itu akan menghadapi tantangan dan masalah yang seringkali Tuhan nggak memberikan mujizat. Supaya kita menghadapinya. Dan kita melihat mujizat demi mujizat. Yaitu dengan apa? Ternyata Tuhan memberi kita kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu di depan kita. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di level yang kedua, Tuhan memaksa kita mengubah cara pikir kita. Kita mulai percaya bukan hanya Tuhan bisa melakukan segala perkara yang mustahil, tapi aku juga bisa melakukan hal yang mustahil. Kita mulai berpikir seperti Allah berpikir. Kita diperbaharui pikirannya bukan lagi menjadi pecundang, tetapi menjadi pemenang. Makanya banyak orang Kristen waktu menghadapi masalah, itu langsung yang dia cari pendeta untuk mendoakan supaya masalahnya selesai. Ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa. Karena banyak masalah yang harus diselesaikan dengan perubahan karakter, dengan pengetahuan, dengan hikmat. Ini yang namanya
Kita yang menghardik badai. Jadi nggak cuman minta didoakan. Kenapa Tuhan nggak menjawab-jawab? Karena memang Tuhan mau kamu yang harus melakukan. Kamu harus percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang maksudnya, aku tahu cara menyelesaikannya. Oh ini kan sombong. Nggak sombong saudara. Karena Tuhan sudah berkata, kamu memang Raja Wali. Seperti Tuhan adalah Raja Wali. Kamu adalah Raja Wali. Makanya di level yang kedua diajar cara berpikir yang benar. Kemudian firman Tuhan berkata begini. Ini Yesus ya, pada waktu di bumi, roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu ada pada Yesus. Waktu Yesus di bumi, karena dia menjadi manusia biasa. Dan 7 roh Allah ini ada pada saudara dan saya. Lalu firman Tuhan berkata, ini ya, tentang usirlah, pergilah beritakan kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Jadi bukan lagi Yesus yang ngusir, kamu yang mulai ngusir. Karena seperti Bapaknya, demikian juga anaknya. Dunia harus bisa melihat bahwa kita benar-benar anak Allah karena apa yang Tuhan lakukan, kita juga lakukan. Nah, itu sebabnya di level yang kedua, Tuhan ajar kita, Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, Tuhan izinkan kita menghadapi badai, supaya kita mulai bisa melihat bukti firman Tuhan yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kenapa orang dunia banyak yang berhasil padahal mereka tidak percaya Yesus? Karena mereka percaya kepada firman yang kedua. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maksudnya apa? Mereka percaya mereka bisa melakukannya sehingga mereka benar-benar dapat melakukannya. Tapi banyak orang Kristen percaya kepada Allah, tapi tidak percaya bahwa Dia mampu melakukannya. Makanya pada waktu kita menjadi orang Kristen, orang percaya, di level yang kedua, kita benar-benar dididik Tuhan untuk menghadapi problem, untuk menghadapi masalah, supaya kita tahu bahwa kita bisa menyelesaikannya. Ada banyak kita seringkali menghadapi masalah sekali lagi, kita menghadapi hanya dengan doa. Doa itu membuka pintu yang tertutup. Doa itu menolong kita untuk hal-hal yang di luar kendali manusia. Tetapi selebihnya itu bagian kita. Makanya kita dikasih hikmat, kita dikasih pengetahuan, kita dikasih pengalaman, kita ditunjukin pengalaman orang lain juga, supaya kita tahu bagaimana menghadapi masalah. Banyak orang Kristen sekali lagi selalu setiap masalah minta didoakan. Mereka pikir doa itu seperti seseorang, seperti Aladin yang menggosok lampu ajaib, jinnya keluar. Lalu pada waktu berdoa, semua masalah selesai. Kalau selalu masalah selesai, saudara bukan Raja Wali. Makanya ada banyak masalah, Tuhan hanya membuka masalah, membuka pintu. Bagian masuk pintu adalah kita. Ada banyak hal yang harus diselesaikan. Makanya keberuntungan itu adalah bertemunya kesempatan dan kesiapan. Banyak orang yang beruntung karena doa membuat pintu terbuka. Tetapi pada waktu pintu terbuka, apakah kita siap untuk memasukinya?
Memasukinya adalah mental yang diubahkan. Punya pengetahuan, punya kesiapan. Contoh ya, ada seorang anak Tuhan ya dulu ya. Dia doa waktu di Amerika. Dia ingin punya pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Dia orangnya bisa kalau menghadapi orang itu sangat menyenangkan. Sehingga dia ditawari pekerjaan di sebuah tempat yang gajinya tinggi. Begitu ditawarin, ini pintu terbuka. Tapi masalahnya, dia nggak bisa bahasa Inggris. Dia bertahun-tahun tidak mempersiapkan diri. Sehingga waktu pintu-pintu dibuka, dia tidak bisa memasukinya. Bukan Tuhan tiba-tiba mengubah dia bisa bahasa Inggris. Karena semua kalau langsung diubah Tuhan, maka Tuhan tidak adil. Kamu bukan Raja Wali, karena kamu hanya robot saja karena Tuhan langsung mengubah. Enggak. Tuhan sudah memberikan kita mental Raja Wali. Kemudian ada seorang bapak, kerja di sini ya. Dia doa sama Tuhan. Dia kerjanya dulu di restoran. Dia sampai bosen. Kenapa? Karena itu di restoran orang bule banyak yang kemudian dikasih kepercayaan tinggi, sementara dia tetap saja jadi waiter, ya kan? Sehingga tidak ada kenaikan pangkat, namanya restoran, ya kan? Terus dia kepingin sebuah pekerjaan yang punya punya benefitnya itu bagus, gajinya bagus, punya pensiunan, punya jenjang karir, ya kan? Dia sudah tua. Kalau udah tua kan susah ya. Kemudian dia mikir kalau sampai keluar dari restoran ini belum tentu restoran yang lain menerimanya karena sudah tua. Sehingga dia doa sama Tuhan, tiba-tiba pintu kesempatan dibuka. Kemudian ada seorang bule bilang begini, kamu kok kelihatannya mikir, kamu kenapa? Terus dia ngomong, ya saya kerja di sini bertahun-tahun, nggak ada perubahan hidup. Saya ingin punya pekerjaan yang baru, tetapi saya tidak tahu kerja apa, karena saya keahliannya cuma di restoran. Orang itu kemudian datang, bilang gini, datang ke perusahaan saya, kasih e-kartu, kamu nanti ketemu sama saya. Waktu ketemu, dia ditanya gini, kamu di sini digaji berapa? Dia sebutin gajinya, terus orang itu bilang gini, aku tambahi kamu $10.000. 1 tahun di 10 tambah $10.000, kamu kerja sama saya. Ya senang toh tambahannya $10.000, saudara. Kemudian dia langsung waktu ke sana ngelamar ternyata di perusahaan IT. Yang dia tidak pernah nyentuh komputer, sampai istrinya bilang begini, untuk buka komputer aja diajarin berkali-kali pencet start, dia lupa terus startnya ada di mana, karena benar-benar gaptek. Kesempatan dibuka, dikasih gaji tinggi, kemudian dia bisa jenjang karir, dan yang nawari adalah bos perusahaan itu sendiri, perusahaan besar di New York. Kesempatan dibuka. Yang dia butuhkan hanya percayakah? Dia percaya Tuhan buka jalan. Tapi percaya nggak bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya? Karena dia nggak tahu komputer. Ini langsung perusahaan IT. Dan orang-orang yang kerja di situ semuanya lulusan IT terbaik. Dia nggak tahu komputer. Sehingga waktu kemudian dia berdoa, kemudian dia mulai menguatkan dirinya. Supaya nggak minder, supaya nggak takut. Waktu dia disuruh ketemu dengan orang yang akan melatih dia agak takut, bener juga. Orang bulenya itu marah-marah sampai merah mukanya. Kenapa orang seperti kamu disuruh menghadap sama saya? Karena pencet, dia bilang gini, kamu ngerti Windows? Nggak ngerti. Kamu ngerti ini? Nggak ngerti. Semua nggak ngerti. Tetapi dia cuma percaya, ini kesempatan, aku rela dimaki-maki, yang penting aku mau pekerjaan. Itu bagian dia kan, mentalnya. Sampai kemudian dia sampai di sini bersembayang, akhirnya dia cuma ngomong gini, saya memang nggak tahu komputer, saya cuma tahu bagaimana cara membuat salad. Kalau Bapak mau saya buatin salad, saya buatin. Tiba-tiba orang itu ketawa itu nggak selesai. Sampai begini, dia langsung, karena orang ini saking putus asanya ya, Bapak ini yang orang Indonesia ini, saya cuma tahunya bikin salad. Kalau Bapak suruh saya bikin salad, saya buatin salad. Lah ini ngomong no IT, dia ngomong salad, dia ketawa. Akhirnya dia bilang gini, bolehnya bilang gini,
Aku suka dengan kamu. Maksudnya apa? Dia sukanya apa? Apa muka temboknya? Gitu. Dimaki-maki diem. Akhirnya diajarin. Sampai rumah diajarin istrinya juga. Maksudnya cara buka komputer. Yang lain-lain istrinya juga nggak tahu. Sampai akhirnya dia itu dapat dipercaya. Dia terus naik jenjang karir. Sekarang udah pensiun dengan gaji yang tinggi. Kalau dulu di restoran, dia nggak dapat pensiun, saudara. Sehingga dia mulai melihat, pertama, percaya Yesus. Tapi yang kedua, percaya nggak bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi yang Tuhan membuka jalan. Sama dengan orang-orang berdoa supaya anaknya yang minggat kembali. Tapi apakah engkau telah menyiapkan dirimu waktu anakmu kembali? Itu sebabnya di level pertama Yesus berjalan di atas air. Level kedua, Petrus yang berjalan di atas air. Bukan Yesus dari perahu gandengin, enggak. Petrus berkata, Tuhan suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus cuma berkata, datanglah. Maksudnya apa? Kamu itu bisa, asal kamu percaya. Tapi kemudian di tengah jalan, Petrusnya ketakutan dan tenggelam. Dan Tuhan katakan, hai kamu orang yang tidak percaya. Yang Tuhan selalu marah, masalah kita tidak percaya. Bukan cuma tentang nggak percaya Tuhan, tapi tidak percaya bahwa di dalam diri kita sudah ada DNA Yesus. Makanya banyak orang Kristen tetap cengeng, cepat kanak-kanak. Dan tidak ada pertolongan. Kenapa? Karena levelmu sudah harus level kedua. Tidak ada mujizat, tapi kamu yang harus bergerak supaya mujizat terjadi. Lalu firman Tuhan juga berkata begini. Oh ini, sudah mulai masuk ke level yang kedua. Ada masa-masa, di level yang pertama tadi, Tuhan yang menghentikan badai. Waktu kita punya masalah, kita berdoa. Ada mujizat yang kita tidak tahu, pertolongan datang. Di level yang kedua, Tuhan mulai mengajar. Kita belajar menyelesaikan masalah. Makanya ada firman Tuhan katakan begini. Sebentar ya, apakah tadi saya catat di sini enggak ya? Oh enggak saya catat ya, sorry ya. Firman Tuhan itu berkata bahwa ada firman Tuhan berkata begini, pengetahuan akan melindungi engkau. Jadi ada pengetahuan, ada pengalaman, ada hikmat yang menyertai hidup kita. Jadi Tuhan melindungi kamu. Tapi di level yang kedua, Tuhan mau kita mengaktifkan hikmat yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Dan kita mulai mengembangkan pengetahuan kita supaya kita menjadi orang bijaksana untuk dapat menyelesaikan masalah. Makanya ada banyak masalah rumah tangga yang tidak cukup hanya didoakan. Tapi punya hikmat cara menyelesaikan masalah. Cara menghentikan pertengkaran. Cara memulihkan hati. Semua butuh hikmat dan pengetahuan. Makanya kenapa di level yang kedua, Raja Wali dilepaskan untuk dipaksa pakai otaknya. Pakai otaknya mikir untuk bagaimana mengepakkan sayapnya. Kemudian mulai mikir gimana cara belok terbangnya. Mulai pakai pikirannya, pakai hikmat, dan mengembangkan pengetahuan. Supaya orang Kristen nggak jadi orang bodoh. Terlalu ngeroh, semuanya berdoa, tidak mengembangkan hikmat dan pengetahuan.
Amsal selalu mengajar banyak ayat. Pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan banyak didapat dari kita belajar dan dari pengalaman. Pengalaman didapat karena kita terlatih. Di level yang ketiga, di level 1 dan kedua, semua masalah diselesaikan. Di level yang kedua, Tuhan dengan bangga berkata, inilah anakku. Kenapa? Apa yang dia lakukan, kita juga lakukan. Anak Raja Wali benar-benar bisa terbang. Tetapi di level yang ketiga, tadi di level pertama, Yesus, murid-murid Yesus melihat bahwa Yesus tidur di perahu yang ada badai. Semua ketakutan, Yesus tidur dengan tenang. Di level yang ketiga, kadang Tuhan izinkan ada masalah yang memang tidak bisa diselesaikan. Tetapi kita mulai bisa belajar tetap bisa tenang saat menghadapi masalah. Pada waktu Yusuf jadi budak, dia doa tetap tidak keluar. Bagaimana dia bisa mengendalikan badai itu? Dia harus kendalikan dulu hatinya. Berkecamuk kemarahan, berkecamuk rasa kecewa, berkecamuk takut, badai di hatinya. Dia harus bisa redakan. Lalu dia bisa berdamai dengan apa yang ada. Sehingga dia bisa menikmati masalah yang ada. Dia bisa terbang dengan tenang. Makanya pada waktu dia menjadi budak sekalipun, dia bisa diangkat Tuhan. Menjadi kepala budak, menjadi kepercayaan. Waktu masuk penjara sekalipun, dia bisa menikmati masalah. Dia tidak depresi. Ada masalah yang didoakan pun tidak selesai. Sampai pada waktunya, memang waktunya selesai. Karena ini masalah kamu memang harus hadapi. Tapi apakah kamu bisa menikmati masalah itu? Sehingga Yusuf itu bisa menikmati apa yang dia harus hadapi. Walaupun itu tidak enak. Makanya ada orang yang mulai dia bisa bersyukur. Contohnya, Daud dia bisa tenang menghadapi Saul yang selalu ingin membunuh dia. Tetapi dia bisa menghadapi dia dengan tenang. Dia tidak terluka, dia tidak kepahitan, dia tidak menjadi kecewa. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana menghadapinya. Sampai pada waktunya selesai, ya selesai. Waktunya Tuhan angkat diangkat. Jadi kita mulai belajar di sini. Ada masa di mana di level yang pertama. Bukan berarti, oh saya sekarang level ketiga nggak pernah ada mujizat. Enggak. Tapi kita sebagai punya karakter akan dibawa Tuhan pelatihan sampai level yang ketiga. Bukan berarti level ketiga kemudian nggak mengalami mujizat, tetap ada. Tetapi ada masa-masa kita diajar untuk bisa tenang pada waktu menghadapi badai. Bisa tertawa waktu orang memfitnah. Bisa tertawa pada waktu orang menjelek-jelekan kita. Bisa tertawa pada ada orang yang merugikan kita. Karena kita yang kita hadapi lebih banyak tentang masalah di sini. Bisa menenangkan diri sendiri, menguasai diri. Makanya Tuhan akan berkata, this is my son. Kenapa? Seperti ayahnya, demikianlah anaknya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Orang yang mulai bisa menghadapi segala sesuatu dengan tenang, dia ada di level yang ketiga. Makanya dia tidak mudah digoncangkan. Amin. Sebelum saya kembali kepada host, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan,
Kami bersyukur bahwa kami adalah anak-anak Raja Wali, kami adalah anak-anak Allah. Tolong kami Tuhan, sehingga kami punya mental yang terus diubahkan. Bisa tenang menghadapi badai, tidak mudah kecewa, tidak rapuh, tidak mudah runtuh, tetapi kami tetap dapat kuat dan menjadi terus bertumbuh semakin hari semakin seperti Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hostnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Aduh Ibu luar biasa. Selalu firman Ibu tuh benar-benar saya lihat membawa kekristenan itu dewasa dan seimbang ya Bu ya. Perlu hikmat, perlu pengetahuan. Saya paling suka tuh Ibu kalau aja. Nah Bu sekarang Amen. boleh ya Bu ya kita kasih ada pertanyaan ya buat yang mau ikut. Ya Ibu-ibu silahkan ada yang mau bertanya atau yang mau disampaikan dari firman yang tadi disampaikan oleh Bu Deborah. Mungkin ada yang mau bertanya. Jelas sekali sih firmannya bagus, tapi mungkin ada hal-hal dalam kehidupan yang rasanya, aduh Tuhan kok belum jawab. Ternyata Tuhan sedang bawa dia. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, jangan malu-malu. Mau tanya apa nih, ada yang dapat sesuatu? Oke, silakan. Okay. Bu Deborah, saya Mam Acu mau tanya. Apa kiat-kiat kita untuk supaya tetap jadi strong di saat kita lemah? Itu kadang-kadang kita kan ya suka saat lemah gitu ya, suka di mana ya, kayaknya buntu, jalan mikir juga susah gitu, apa kayaknya hopeless gitu, bukannya hopeless di mana gitu, tapi sepertinya ya seperti menghadapi itu gitulah, seperti hopeless gitu, jalan kok kayak buntu, padahal udah ini berusaha untuk bangkit, tapi kadang-kadang ya itu suka saat lemahnya itu bagaimana gitu untuk tetap supaya jadi strong gitu. Gini ya, makanya di dalam kehidupan kita itu kita perlu pengetahuan, kita perlu wawasan yang luas, kita juga perlu mengenali Tuhan, kita juga perlu mengenali firman-Nya supaya kita bisa kita bisa percaya, kita bisa punya pegangan hidup ya. Janji Tuhan itu kan pegangan kita ya, pengharapan kita. Tetapi di dalam menjalani hidup seringkali kita itu butuh pengetahuan. Hal-hal yang kecil ya, kecil sederhana ya. Misalnya contoh, ada hopeless misalnya tentang, nggak tahu ya, Mas, setiap orang punya masalah ya. Tapi saya mau contohkan tentang keuangan aja ya kan, tentang keuangan. Nggak tahu mungkin ada yang pernah mendengarkan khotbah saya ya tentang keluar dari kemiskinan, tentang pengelolaan keuangan. Saya sering mengajarkan itu di khotbah saya. Itu contohnya seorang ibu ya, suaminya di PHK ya kan, di PHK. Kemudian itu kan goncangan ya, dia punya anak-anak kecil di sekolah, dia ngomong bahwa dia cuma punya uang 300 ya kan, punya 300.000. Kalau orang Kristen kebanyakan yang tidak dewasa, tidak terlatih, hanya berdoa minta mujizat supaya suaminya boleh mendapat pekerjaan. Betul? Oke, seringkali memang ada banyak pekerjaan, tapi belum tentu suaminya suka dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Makanya seringkali Tuhan itu membuat itu sebuah jalan keluar yang lain yang kita seringkali tidak lihat. Orang ini ngomong sama saya, waktu itu dia mendengarkan khotbah saya tentang keluar dari kemiskinan, dan dia cerita, sebenarnya banyak ya cerita, cuma yang cerita yang lain itu saya lupa. Next time saya akan cari itu, kesaksian orang-orang. Dia bilang begini, yang saling saya ingat itu tentang orang yang jual jamu. Dia bilang begini, di tangan saya cuma ada 300. Saya berdoa, Tuhan saya cuma 300. Sebulan tidak bisa makan hanya dengan 300. Belum bayar listrik, belum bayar SPP-nya anak, belum membayar yang lain. 300 tidak cukup. Tapi orang Kristen yang di level pertama akan hanya minta mujizat dengan pikiran tiba-tiba suami dikasih kerjaan. Tetapi seringkali cara Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu mau kamu pembuat mujizat.
Kamu yang harus mengerti bagaimana menaklukkan masalah. Dan ibu ini waktu terus kemudian berdoa, saya pernah khotbah tentang Tuhan selalu memberi mujizat dari apa yang ada di tangan kita, bukan dari di luar. Lihat apa yang di tangan. Lalu ibu ini langsung ingat tentang khotbah itu dan dia berkata, saya ada 300. Lalu yang dia cari adalah apa yang ada di dalam dirinya. 1, uang 300 dan dia bisa bikin jamu. Lalu yang 150 dia pakai belanja makan hari itu, yang 150 dia pakai beli bahan-bahan jamu, dia buat jamu, dia bungkusin semua dalam plastik-plastik, ditawarkan ke tetangga-tetangganya. Dia dapat 300. Besoknya dia bikin lagi jamu, dia bikin makan, kemudian dia dia bagikan lagi. Dan kemudian besoknya dia bikin yang lebih banyak. Dia lebih banyak, kemudian dia mulai jual lagi sampai dia bilang dalam 1 bulan itu dia bisa bayar listrik, bisa kasih makan anak, dia bisa bayar SPP, masih sisa 2 juta. Karena banyak orang Kristen itu selalu melihat, berharap Tuhan lakukan mujizat. Tapi yang Tuhan harapkan, kamu yang harus lakukan mujizat. Karena hikmat, kuasa, otoritas sudah ada di dalam dirimu. Makanya perlu wawasan, perlu pengetahuan. Makanya orang Kristen harus membuka wawasan. Sehingga ada banyak hal. Kayak contohnya saya punya dulu teman ya, nginep di rumah saya. Kalau saya ada bahan makanan karena saya tidak bisa masak, saya taunya yang di resep. Kalau di luar resep saya tidak tahu. Makanya kalau ada bahan makanan yang kemudian bahan-bahan yang lain yang ada di resep nggak ada, saya langsung tidak punya ide. Tapi teman saya, apa saja yang ada di kulkas, ada saya ada ide dan dia bisa buat makanan. Kenapa? Karena isinya di sini dan isinya di saya berbeda. Apa saja yang ada di lemari itu bisa buat jadi makanan. Tapi saya nggak punya ide ini diapain. Makanya orang Kristen perlu hikmat, perlu pengetahuan, dan perlu iman berdoa. Itu. Oke, silakan Bu. Ya Bu, makasih. Ya. Terima kasih Acu udah tanya ya tadi biar jelas apa yang Ibu sampaikan. Luar biasa, benar banget Bu itu. Atau ada lagi yang lain ibu-ibu yang mau bertanya sesuatu? Silahkan. Beatrix mungkin, atau Cilena, atau siapa. Kaca, ini pas aku lihat soalnya. Ada yang bertanya, Yuliana. Jangan malu-malu, maaf Bu, kadang-kadang ibu-ibu suka agak malu-malu. Oh, malu. Silakan, sama ayo. Saya nggak perlu malu-malu. Silakan. Iya. Jangan Tina, coba siapa lagi? Lydia, Lucy, Valerie. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, soalnya Ibu juga udah malam. Ibu di sana udah jam 12 lewat ya Bu ya? Jam 1. Oh, jam 1. Oh, di jam 1. Ini ada yang tanya nih. Oh ya, silakan. Enggak apa-apa. Itu ada yang tanya. Ya. Ya, silakan. Di unmute aja yang mau tanya. Udah dengar ya, Febi, apa kabar? Sudah. Iya, silakan. Gini, kan saya juga lagi sesak, Ibu. Kan udah doa juga pengen jual rumah. Karena pandemi ini sih kan jadi keuangan kami juga morat-marit jadinya. Untuk cicilan dan apa itu agak berat gitu. Jadi kami juga sudah berdoa udah 2 tahun lebih, ibaratnya udah berdarah-darah pengen jual rumah. Kan rumah kami ada bentuknya 2 ruko, jadi 1 rukonya mau dijual buat melunasi gitu. Nah tapi ternyata sudah 2 tahun lebih ini masih belum terjawab gitu. Padahal sebelah ruko sebelah rumah kami, ruko kami itu terjual 3,5 M. Kami mau jual hanya 27,5.
kira-kira. Itu saya juga jadi nggak tahu. Jadi itu apakah kehendak Tuhan untuk tidak terjual atau karena kami senang ya menutup lubang istilahnya gitu. Ya memang ada juga yang berbaik untuk memberikan tanpa bunga dan lain sebagainya, tapi tetap kami masih berat gitu. Karena kan kalau dari usaha kita kebetulan turunnya sampai 50%. Nah, itu yang membuat kita hanya bisa bayar karyawan dan ya begitulah harian gitu. Kira-kira gitu, Bu. Mungkin boleh kalau rekan-rekan yang mendengar juga bantu dalam doa, boleh. Makasih. Itu aja, Bu, pertanyaan. Ya, kalau sekarang tuh memang apa ya? Semua memang kan lagi macet ya untuk jual rumah ya, karena di Indonesia apalagi pandemi kemarin itu jadi memang penjualan rumah agak susah. Jadi kadang yang kita harus percaya itu pertama, Tuhan itu selalu tahu yang terbaik walaupun kita tidak mengerti. Makanya kalau toh kemudian tidak terjual, satu, mungkin memang Tuhan tidak mau itu terjual karena di masa depan mungkin kita lebih membutuhkan dan itu mungkin lebih mahal dan sebagainya. Bahkan kalau ada beberapa hamba Tuhan bernubuat, malah sekarang kalau bisa beli, bukan menjual. Membeli, karena nanti itu akan naik semuanya. Ini masa-masa pandemi ini, maka banyak disarankan membeli, kan, bukan menjual. Jangan menjual, tapi memang membeli. Jadi kalau tidak terjual, ya bersyukur mungkin Tuhan punya rencana ke depan. Tapi mulai belajar itu kita seringkali doa itu kan kita selalu membatasi Tuhan ya. Misalnya gini, saya maunya rumah saya laku karena kalau dengan uang rumah saya laku saya punya duit. Padahal kadang-kadang bukan itu yang Tuhan mau. Jadi lebih baik berdoa minta hikmat apa yang harus saya lakukan. Sehingga Tuhan memberikan hikmat, dibuka wawasan apa yang harus kita lakukan. Mungkin tidak menjual, tetapi kita menambahkan sesuatu apa yang harus kita lakukan. Kayak sekarang ini banyak orang pandemi, banyak orang krisis, tapi banyak orang justru sekarang justru mendapatkan banyak mujizat, ada banyak yang luar biasa, kayak contohnya hal yang sepele. Pada waktu masa pandemi, banyak orang kemudian nggak bisa kemana-mana. Tetapi sebelum ada masa pandemi, itu sebenarnya sudah ada YouTube, ada semuanya banyak hal-hal yang kita bisa lakukan online. Makanya ada banyak yang kesaksian, yang dulunya dia dagang. Teman saya sendiri nih, teman saya, kakaknya teman saya. Dia dulu jual di toko itu, jualan dagang apa ya? Saya lupa ya, dagangan apa ya? Kosmetik kalau nggak salah. Kemudian pada waktu pandemi, mereka langsung mikir, wah wis hopeless, nggak ada bisa berbuat apa-apa. Terus dia mulai nyoba, banyak temannya yang ngomong, jual online. Terus dia mulai jual online. Dan dia bilang, ternyata pada waktu jual online, sekarang barangnya laku 5 kali lipat daripada yang sebelumnya. Bahkan dia sekarang nggak perlu toko, dia nggak perlu sewa toko. Jadi pada waktu masa pandemi, ada banyak yang krisis, tapi banyak yang sekarang justru panen raya. Kenapa? Dibuka jalan. Makanya yang kita seringkali harus minta doa itu hikmat. Sambil cari pengetahuan, punya pengetahuan, punya wawasan yang luas. Karena Tuhan sendiri mengajar di kitab Amsal. Cari pengetahuan, cari hikmat. Karena orang yang penuh dengan pengetahuan dan hikmat, dia bisa hidup di masa apapun dan dimanapun. Itu Ibu. Jadi minta hikmat, bukan minta rumah laku, tapi minta hikmat untuk Tuhan bisa buka jalan hal yang lain. Oke, ada lagi? Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan. Silahkan ibu-ibu. Ada lagi? Kalau tidak ada, maaf Bu, saya lagi sama cucu nih.
Iya, lagi jagain cucu. Aduh, Iya. senang banget. Oh, itu Eva ya. Eva, coba Eva mungkin mau tanya sama Iya, Pak. terima kasih Ibu. Saya hari ini juga bersyukur ya, walaupun kita di berbagai negara, ada yang di Amerika, ada yang di Australia, Ibu di Amerika. Wah, bangsa-bangsa ya hari ini. Nah, terima kasih untuk luar biasa. setiap berkatnya yang Ibu taburkan. Ya, saya juga masih berharap mungkin teman-teman yang mau bertanya atau mau menambahkan, silahkan. Saya diberkati oleh apa yang Ibu sudah bagikan. Terima kasih Ibu Deborah. Amin, puji Tuhan. Tapi kalau misalnya teman, ya silahkan open. Tapi kalau misalnya belum ada, ya mungkin kita sudah cukup. Kita akan gabung lagi minggu depan. Saya nunggu satu kesempatan lagi. Saya juga suka dengerin Ibu punya khotbah di YouTube, Bu. Saya rasa teman-teman juga ya. Oh, puji Tuhan. Terima kasih. Iya, Bu, saya ngikutin. Pokoknya Ibu ada di mana aja saya ikutin. Benar-benar banyak membuka wawasan yang baru ya, Bu, dari pengajaran-pengajaran yang mindset-nya tuh diubahkan gitu. Benar-benar luar biasa, Bu. Jadi iya, kita juga akan sering-sering undang Ibu ya di sini ya, di LPC ya, Bu ya. Terima kasih Ibu, selalu siap dan mau. Iya, terima kasih. Udah malam juga, kasihan Ibu ya, tutup doa aja. Ibu silakan live. Iya. Ibu silakan live. Tapi doa ya? Nggak apa-apa, Ibu tutup doa terus Ibu langsung live. Oh, oke. Iya. Oke, saya yang tutup doa. Oke. Iya, Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk persekutuan wanita ini. Tuhan, Kau luar biasa. Wanita-wanita yang bijaksana sedang Engkau bangun, Tuhan. Mereka adalah orang-orang luar biasa. Kami percaya Tuhan mereka akan menjadi Ester-Ester. Bukan hanya cantik, bukan hanya bijaksana, tetapi mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada kuasa di dalam lidah bibir mereka. Mereka berhasil di dalam ekonomi. Mereka berhasil di dalam membangun rumah tangga. Mereka berhasil di dalam pelayanan. Mereka berkuasa di dalam segala hal. Sehingga Tuhan mereka menjadi berkat Tuhan. Sehingga banyak orang yang dimenangkan dan melihat Yesus